Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Sirin, tabi'in yang utama. Selalu banyak ibrah dari perjalanan kehidupan seorang saleh. Tindakan mereka adalah teladan, ucapan mereka tuntunan, bahkan takdir yang mereka alami pun membuahkan faidah pelajaran. Seorang tabi'in, yakni murid para sahabat Nabi, yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah adalah salah satu di antara mereka. Ayahnya masuk ke wilayah Islam dengan status seorang budak tawanan perang. Tapi dari sanalah Jariyah sang ayah dilahirkan. Anaknya, Muhammad, hidup di tengah sahabat Rasulullah. Terlahir dengan status sebagai anak budak, menyandang status sosial terendah. Kemudian melejit melampaui bintang Suraya di langit sana. Sang anak menjadi seorang faqih, ahli hadis, dan Syekhul Islam. Inilah di antara keajaiban-keajaiban takdir Allah untuk manusia. Kisah awal kehidupan. Muhammad bin Sirin al-Ansari al-Anasi al-Basri berkunyah Abu Bakar. Ia adalah seorang imam panutan dan Syekhul Islam. Ayahnya adalah bekas sahaya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas membelinya dari Khalid bin Walid yang menawarnya di Ainut Tamr di gurun pasir Irak dekat Al-Anbar. Anas menjanjikan kebebasan bagi budaknya itu bila ia mampu membayar sejumlah uang. Sirin pun berhasil melunasinya hingga menjadi seorang yang merdeka. Adapun ibu Muhammad bin Sirin bernama Sofiyah. Sang ibu pernah menjadi sahaya Abu Bakar. Nasab dan status sosial rendah tidak menghalangi seseorang dari kemuliaan. Kedua orang tua Muhammad bin Sirin adalah bekas budak, namun sang anak menjadi tokoh terkemuka. Diingat hingga sekarang, belasan abad lamanya. Siapa yang nasabnya tinggi, memiliki jabatan dan kedudukan, tapi jauh dari ketakwaan, hal itu hanyalah kebanggaan yang tidak bermanfaat. Nabi SAW bersabda, siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Anas bin Sirin, saudara Anas, berkata, saudaraku Muhammad dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar berakhir, sedangkan aku dilahirkan 1 tahun setelahnya. Adz-Dzahabi As-Siyar. Mengenal Muhammad bin Sirin. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya bahwa Muhammad bin Sirin adalah seorang yang sibuk setiap harinya. Beliau adalah seorang yang sering was-was, sampai-sampai kalau berwudu, ia mencuci kakinya hingga betis. Di zaman dulu, orang-orang membuat stempel bisa mewakili tanda tangan dengan cincin yang mereka pakai. Karena itu, cincinnya biasanya diberi nama. Muhammad bin Sirin pun demikian. Ia menamai cincinnya dengan kunyahnya Abu Bakar, dan ia kenakan cincin itu di tangan kirinya. Ia juga terbiasa menggunakan syal. Di musim dingin, ia memakai jubah putih, imamah putih, dan pakaian dari kulit hewan. Sulaiman bin Al-Mughirah mengatakan, aku melihat Ibnu Sirin mengenakan pakaian tebal, syal, dan imamah. Kehati-hatian dalam mencari rizki. Dari As-Sirri bin Yahya, ia berkata, Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan nilai keuntungan 40.000 dalam suatu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh seorang ulama. Ismail Al-Asbahani. Terkadang, ada suatu permasalahan yang diperselisihkan hukum fikihnya. Apakah ini mubah atau makruh? Kasus lainnya, ini makruh atau haram. Dalam kasus Muhammad bin Sirin, banyak ulama menyebutkan keuntungan dari usaha yang ia lakukan adalah sah. Namun, ada minoritas ulama yang menyebutkan cara memperoleh keuntungan tersebut adalah cara yang tidak sah. Artinya, keabsahannya diperselisihkan, walaupun dominannya menyatakan sah. Tapi untuk kehati-hatian, Muhammad bin Sirin lebih memilih meninggalkannya. Kerendahan hati. Muhammad bin Sirin adalah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, Ma'mar berkata, ada seseorang yang datang menemui Ibnu Sirin. Ia berkata, aku melihat dalam mimpiku ada seekor merpati memakan mutiara. Keluarlah dari merpati itu sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia makan. Aku lihat merpati lain yang juga memakan mutiara. Kemudian, keluar sesuatu yang lebih kecil dari apa yang dia makan. Setelah itu, kulihat merpati lain memakan mutiara. Kemudian keluar darinya sesuatu yang sama besarnya dengan yang ia makan. Muhammad bin Sirin berkata, yang pertama, itu adalah Al-Hasan. Ia mendengar hadis dan ia perbagus pengucapannya. Kemudian, ia dapatkan hikmah-hikmahnya. Adapun yang kecil, itu adalah aku. Aku mendengar hadis, namun aku lupa hadis tersebut. Adapun yang keluar sama dengan yang masuk, itu adalah Qatadah. Ia adalah orang yang paling kuat hafalannya. Khalid Ar-Ribat. Mimpi Ma'mar ini ditafsirkan oleh Muhammad bin Sirin dengan bagaimana para pewarta atau perawi hadis tatkala menerima hadis.
Di antara nama yang beliau sebutkan adalah Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dan beliau sendiri. Yang paling terbaik dalam menerima hadis adalah Al-Hasan. Ia hafal teksnya secara utuh dan mampu memahami kandungannya dengan baik, sementara Qatadah di bawah Al-Hasan, dan ia sendiri menyatakan bahwa dua tabi'in tersebut lebih baik darinya. Berbakti kepada ibu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin sendiri bahwa setiap ibunya memandang dan berbicara dengannya, pasti ia menunduk dan merendah pada ibunya. Hisham bin Hasan berkata, Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad, berkata, Ibu Muhammad bin Sirin adalah ibu Muhammad Al-Hijaziyah. Sang ibu sangat suka dengan pakaian yang diwantek. Apabila Muhammad bin Sirin membeli pakaian, ia akan belikan pakaian terbaik untuk ibunya. Saat tiba hari Id, ia wantek pakaian itu. Aku tak pernah melihatnya meninggikan suara pada ibu. Saat ia bicara penuh dengan kelembutan. Ibnu As-Sakir. Diriwayatkan, apabila Muhammad bin Sirin bersama ibunya dan orang yang tak mengenalnya melihat hal itu, pastilah orang-orang itu menyangka dia sedang sakit, karena ia menundukkan suaranya saat berbicara dengan sang ibu. Ibnu Sa'ad. Wara', menjauhi yang haram dan syubhat. Wara' secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Itu asalnya. Para ulama seringkali memaksudkan wara' dalam hal meninggalkan perkara syubhat dan perkara mubah yang berlebih-lebihan, juga meninggalkan perkara yang masih samar hukumnya. Dari Bakar bin Abdullah Al-Mazini, ia berkata, siapa yang senang melihat orang yang paling wara' di zamannya, maka lihatlah Muhammad bin Sirin. Demi Allah, kami tidak menemui orang yang lebih wara' melebihi dirinya. Dari Asim Al-Ahlul, ia mendengar Murriqan Al-Ujili berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang paling paham tentang wara' dan paling wara' dalam fikihnya melebihi Muhammad bin Sirin. Khatib Al-Baghdadi. Dari Hamad bin Zaid, dari Utsman Al-Buti, ia berkata, tidak ada seorang pun di kota Basrah yang paling berilmu tentang hukum melebihi Ibnu Sirin. Ash'as berkata, apabila Muhammad bin Sirin ditanya tentang perkara halal dan haram, rona wajahnya berubah, sampai orang-orang berkata, seakan-akan itu bukan dia. Ketika orang mendesaknya untuk memutuskan hukum suatu permasalahan, apakah halal, haram, mubah, atau makruh, ia tidak senang dengan hal itu, karena ia tidak bermudah-mudahan dalam berfatwa. Hisham bin Hasan. Suatu hari, Muhammad bin Sirin tampak murung dan bersedih. Ada yang bertanya, mengapa murung seperti ini? Abu Bakar, kunyah dari Ibnu Sirin, ia menjawab, kesedihan ini dikarenakan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu. Ibnu As-Sakir. Dari ucapan Ibnu Sirin ini, kita mengetahui dari mana datangnya perasaan sedih dan gundah yang sering kita alami. Itu adalah buah pahit dari dosa yang telah kita lakukan. Bedanya adalah kita tidak mengetahui gundah tersebut akibat dosa yang mana. Karena terlalu banyak kita melakukan perbuatan dosa, kita tak mampu menunjuk dari dosa mana kesedihan itu berasal. Sedangkan Muhammad bin Sirin, ia bisa tahu gundah itu berasal dari dosa yang mana, karena sedikitnya perbuatan dosa yang ia lakukan. Masya Allah.